Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita mendirikan mezbah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Dan sebelum kita masuk dalam penyembahan saja, kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, Engkau masih menyertai dan membimbing kami Tuhan. Untuk itu saat ini biarlah Tuhan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami ini hanya tertuju kepadamu. Biarlah kami boleh menyenangkan Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau dalam pujian penyembahan kami. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan
Amin. Penuhi setiap kami Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tiada yang lebih indah selain dekat dengan Engkau Tuhan. Mari katakan, saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, amin, saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu saat ini, saat ini urapan-Mu, oh ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita mau angkat satu nyanyian. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Amin. Tiada, sungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan pencipta langit, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Amin. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil baginya, tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat,
penasehat Dia. Amin. Ya, sungguhnya tiada mustahil. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya. Haleluya. Bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Sekali lagi katakan bilurnya. Haleluya. Oh, bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama, dan kuasanya tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu nyanyian. Kita mau katakan apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Sekali lagi kita mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam
Terima kasih Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Amin. Haleluya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda Tuhan dan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya Yesus. Oh, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Oh, bagimu Yesus, ku percaya. Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, bagimu Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Setiap kali kami boleh menikmati ibadah, memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu adalah kesempatan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan layaklah kami, patutlah kami untuk bersyukur memuji Tuhan. Berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami siapkan hati kami untuk menampung kebesaran firman Allah. Roh Kudus, tolonglah kami, urapi kami sekalian sehingga kami boleh mendapatkan berkat surgawi. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya selalu menyampaikan salam sejahtera, shalom bagi kita sekalian. Hari ini kita akan ada di tema kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita akan membaca Wahyu 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya. Ini suara jamak ini. Suara-suara nyaring. Ini bukan satu orang. Jamak berarti banyak orang punya suara yang nyaring berkata apa? Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Oh, sampai selama-lamanya Tuhan kita memerintah sebagai Raja. Dikatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, inilah dimulainya kerajaan di mana Tuhan memerintah dunia. Ya, dunia ini. Memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Dimulai dengan kerajaan 1000 tahun di bumi. Itulah awal pemerintahan Tuhan Yesus. 1000 tahun
damai. Lalu kita akan melanjutkannya pada kerajaan yang kekal di Yerusalem baru. Nah, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan memerintah. Dia adalah raja dari semua raja-raja di bumi. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak sama lagi dengan kedatangan Tuhan Yesus waktu pertama kali. Ketika pertama kali dia adalah Tuhan yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia lahir di palungan, di kandang binatang. Dia dihina. Dia dikata-katai. Dia diusir. Dia mati di kayu salib. Dia ditampar, dicaci maki. Banyak hal yang dia alami. Tapi dikatakan Filipi 2 bahwa dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk kita. Tetapi kedatangan yang kedua kali, saudara, Tuhan datang dalam kemuliaan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang memerintah sebagai raja sampai selamanya. Bahkan orang-orang yang dulu menyalibkan, menombak dia akan meratap, kata kitab suci, bahwa orang yang pernah menikam dia itu meratap. Ya, itu sebabnya saudara, jangan kita terlambat bertobat. Jangan kita sia-siakan waktu. Hari ini kalau kamu dengar firman Allah, jangan terlambat untuk bertobat. Banyak kali kita cuma ingin tahu rahasia kerajaan surga. Banyak mau tahu tentang kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Banyak kali kita cuma mau tahu tentang Yerusalem baru. Banyak kali kita cuma mau tahu siapa itu perempuan yang melahirkan, disingkirkan ke padang gurun. Banyak kali kita cuma mau tahu antikristus. Banyak kali kita mau tahu dunia sedang bergelora. Dunia sedang masuk dalam penghukuman-penghukuman. Kita mau tahu. Sehingga orang serius untuk mendengar. Tetapi saudara, saya ingatkan hari ini, kita tidak boleh hanya mau tahu. Kita harus mau tahu ini, mengetahui jalan bagaimana supaya kita bisa menikmati surga, menikmati kerajaan 1000 tahun damai. Kita harus mau tahu bagaimana supaya kita ada di sana. Ya, kalau kamu cuma tahu banyak tapi tidak melakukan, kamu akan menderita banyak pukulan, kata Tuhan. Jadi di dalam mendengarkan firman, membaca, kita tidak hanya tahu, tapi kita bersedia untuk melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan atas hidup kita. Supaya kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan kekal Yerusalem baru. Kita harus tahu itu, tetapi kita harus tahu bagaimana berbuat, menjalani apa yang dikatakan Tuhan yang kita dengar. Kita jangan hanya dengar saja tapi tidak melakukannya. Sia-sia ibadah kita, sia-sia apa yang kita mau pelajari. Ya, terlalu banyak orang cuma mau tahu rahasia ini, tahu rahasia itu. Wah. Tapi kita mau tahu hari ini bagaimana supaya kita ada di kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kita bisa berada di kerajaan yang penuh damai dan masuk di dalam Yerusalem baru. Jangan hanya mau tahu, saudara. Ya, kalau hanya mau tahu kita terlambat. Orang-orang menangisi, ya. Jadi Yerusalem baru itu tujuan kita, tapi sebelumnya itu ada kerajaan 1000 tahun damai. Itu damai di bumi, betul-betul damai. Setan diikat 1000 tahun lamanya.
betul-betul damai. Segalanya itu seperti di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi hari ini kalau kita dengar suara Tuhan, jangan terlambat bertobat. Ini awalnya masuk surga. Yohanes Pembaptis menyerukan dalam Injil Matius 3 bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini hari kerajaan Allah sudah dekat, mari kita bertobat. Tuhan Yesus menyerukan juga di saat dia memulai pekerjaannya di dunia. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sudah dekat hari penghakiman, sudah dekat hari kehancuran dunia itu. Sudah dekat kerajaan milenium 1000 tahun dalam keadaan damai. Sudah dekat kita menuju Yerusalem baru. Sudah dekat penghancuran dunia ini. Bumi ini akan dihancurkan, kata Yesaya 24. Dihancurkan oleh Tuhan. Jangan kita terlambat bertobat. Nah ini kalau orang tahu, ya saya mau bertobat Tuhan. Jangan terlambat. Bertobat itu artinya meninggalkan kehidupan yang lama, kefasikan, dosa, dan kita menjadi satu kehidupan yang baru. Karena itu harus kita perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita cerita kerajaan 1000 tahun damai. Itu damai betul. Karena tidak ada dosa. Tidak ada orang disesatkan. Setan yang menyesatkan itu diikat 1000 tahun lamanya. Ya ada damai itu. Tidak ada dosa. Nanti sedikit waktu dilepaskan. Manusia mulai sesat lagi. Berbuat dosa lagi. Tapi nanti satu saat. Setelah selesai semua Tuhan menghakimi. Tuhan menghukum setan. Menghukum orang-orang yang tidak benar. Maka Tuhan akan datang dengan kemuliaannya. Ya, sebagai raja di atas segala raja. Pemerintahan di atas muka bumi ini. Yerusalem baru turun dari surga. Berhiaskan seperti pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Kita sekarang didandani. Ya. Nah, yang pertama-tama, kalau kita mau masuk kerajaan 1000 tahun damai, itu di Wahyu 20, maka kita harus mempunyai damai itu sejak sekarang ini di dunia kita hidup. Di dunia yang penuh dengan ketidakdamaian, kita hidup dalam kedamaian. Bagaimana kita hidup dalam kedamaian? Tuhan Yesus turun ke dunia mengatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku tidak seperti yang dunia berikan. Apa yang dunia berikan itu semuanya semu. Makanya ketika iblis mengatakan, lihat itu kemuliaan dunia. Kalau kamu sujud menyembah aku berikan semua itu. Tuhan jawab apa? Enyahlah setan. Engkau harus menyembah Allah itu. Tuhan tidak tertarik kepada dunia. Tuhan bilang kepada kita melalui Rasul Yohanes, kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kamu akan tenggelam bersama dunia. Dunia itu berisi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita mesti tahu bagaimana kita memperoleh itu kerajaan 1000 tahun damai. Mau tahu, saya pun mau tahu. Tuhan Yesus datang mengatakan, aku memberikan damai sejahtera. Tuhan tawarkan damai sejahtera sejati. Dunia tidak bisa memberi. Dunia memberikan yang semu. Dikira damai padahal tidak ada damai. Dikira aman padahal tidak ada aman. Tiba-tiba datanglah bencana itu. Itulah sebabnya saudara-saudara,
kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun damai ini. Kita bukan hanya mau tahu apa itu kerajaan 1000 tahun damai, apa itu kota kudus, apa itu Yerusalem. Tapi mari kita tahu dan kita mulai bertindak supaya kita mencapai itu. Itu jauh lebih baik. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan bilang damai sejahteraku tidak sama dunia. Jadi kalau orang Kristen mau masuk kerajaan 1000 tahun damai, jangan dunia itu yang utama, yang dikejar. Kan Tuhan bilang, di dunia ini tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti dunia beri. Mau masuk kerajaan 1000 tahun damai, milikilah damai Yesus. Bukan damai dunia. Dunia tidak janjikan itu damai yang sejahtera. Nah, bagaimana supaya damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu akan kita miliki. Terus kita miliki. Terus kita miliki. Terus tidak berhenti. Yesaya 48. Ayat 17 sampai ayat 22. Perhatikan baik-baik. Beginilah firman Tuhan penebusmu Ya. yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, ya, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, sekiranya engkau perhatikan. Jadi untuk mencapai kerajaan 1000 tahun damai, mencapai kota yang kudus yang turun dari surga, ini yang kita harus miliki dulu, damai di bumi ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, damai sejahtera Tuhan Yesus itu bisa ada, kata Yesaya, kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tolong dibaca lagi ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, ya. yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini bukan manusia yang ngajar. Tuhan yang mengajar. Manusia mengajar bisa benar, bisa salah. Tapi Tuhan yang mengajar, tidak ada salah. Ya, karena itu jangan kita mengagung-agungkan manusia. Kalau ada hamba Tuhan yang dipakai, doakan dia. Jangan agung-agungkan, jangan dipuji-puji. Jangan terlalu disanjung, bahaya jatuh. Ya. Itulah sebabnya ini dikatakan Tuhan, akulah Tuhan Allah yang mengajar. Tuhan yang mengajar, Tuhan sendiri mengajar kita. Ya, lanjut. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi kalau mau damai, terus mengalir sampai nanti kerajaan milenium itu, kerajaan 1000 tahun damai, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang kita dengar, lakukan. Lanjut. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, Ya. seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, terus. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Ya, ini luar biasa. Ya, saudara. Perhatikan perintah Tuhan kalau kita mau masuk kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan perintah Tuhan.
Supaya damai sejahtera Tuhan yang ada di bumi ini pada kita, itu terus mengalir sampai ke kerajaan damai 1000 tahun. Perhatikan perintah. Artinya firman Tuhan itu harus menjadi fokus kita, perhatikan. Perintah-perintah Tuhan itu yang kita perhatikan. Firman Tuhan yang menguduskan. Firman Tuhan yang menyatakan salah. Firman Tuhan yang memperbaiki kelakuan. Bukan firman Tuhan, perintah Tuhan yang enak-enak saja. Yang manis-manis kita dengar. Karena Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat di bumi. Tuhan tidak hanya menjanjikan kesenangan di bumi. Kalau cuma di situ fokus kita manusia celaka. Karena selesai bumi ini kita tidak masuk ke kerajaan yang betul-betul damai. Jadi perhatikan perintah-perintah Tuhan. Jangan engkau melalaikan perintah Tuhan. Ya, kita akan menjadi benar dan suci oleh karena firman. Ya. Di dalam ayat 22 dari Yesaya 48, perhatikan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ya, tidak ada damai sejahtera. Jadi orang fasik pasti tidak masuk di kerajaan milenium. Tidak masuk. Siapa itu orang fasik? Saya catat. Orang fasik itu orang jahat. Berbuat jahat. Baik di dunia maupun dalam gereja. Loh, gerejanya sekarang ada banyak orang jahat. Ada. Ada banyak orang fasik. Banyak. Orang serakah ada di gereja. Ada. Maksud saya kalau gereja itu di kalangan kita. Orang-orang yang katanya percaya Yesus. Ada orang fasik? Ada. Serakah? Ada. Ada. Orang yang suka membenarkan diri? Ada. Tidak mau disalahkan. Tidak mau introspeksi diri. Ada orang pura-pura ibadah dalam gerejanya? Ada. Loh ya banyak pura-pura ibadah. Pura-pura baca Alkitab. Yang dibaca apa? Ini pendeta kok membosankan sekali. Ngomong lagi tentang HP. Nah, ini pura-pura ibadah, saudara. Ya, orang fasik ini. Tahu firman Tuhan, tidak melakukan. Itu dosa. Tahu tapi tidak melakukan, dosa. Ini orang fasik. Nah, orang fasik tidak ada damai sejahtera. Nah, orang fasik tidak mungkin masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan milenium. Karena itu dikatakan Alkitab. Mari kita perhatikan perintah Tuhan. Firman yang menguduskan kita. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, menyatakan salah. untuk memperbaiki kelakuan. Inilah waktunya disucikan. Pada sangkakala yang ditiup, sangkakala ke-7 yang terakhir dari hukuman 7 sangkakala. Berbarengan itu yang kita baca di ayat 15. Dikatakan pemerintahan Tuhan atas dunia. Mari kita perhatikan sangkakala untuk kita sekarang ditiup. Apa itu? Firman. Itu bagaikan sangkakala mengingatkan kita. Perhatikan firman Tuhan. Firman yang menyatakan salah. Lanjut tadi 2 Timotius 3.
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu mendidik kita dalam kebenaran. Ya. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena firman itu membersihkan. Kota suci, kota kerajaan damai 1000 tahun itu suci, tidak ada dosa karena setan diikat. 1000 tahun lamanya. Nanti masuk di Yerusalem baru, itu kota yang turun dari sorga. Suci. Rajanya suci. Ya. Jadi kita harus perhatikan firman itu yang menyucikan, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Jangan tidak tahan dengar seperti itu. Kita harus dengar dengan rendah hati. Kalau salah kita dinyatakan. Kalau kita mendengar firman tapi sombong kita jadi orang fasik. Tidak masuk kerajaan milenium. Wah, itu kan masih lama. Pendeta kok cerita terus kedatangan Yesus kedua kali, kerajaan milenium, Yerusalem baru, ya masuk pesta pernikahan anak domba. Lama itu Pak Pendeta. Omong-omong terus yang datang, yang sekarang aja lah. Saya ini sakit, saya mau sembuh. Ya sekarang pun Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan yang membentuk manusia dalam rahim ibu. Tulangnya dibentuk, sakit tulang Tuhan bisa punya cara untuk menyembuhkan. Buah pinggang sakit Tuhan punya cara juga menyembuhkan. Jantung kita juga dibuat oleh Tuhan. Nggak ada manusia bisa bikin. Ya. Tuhan itu tahu apa yang terbaik yang Dia mau berikan. Nah, sama manusia jatuh dalam dosa, mulailah sakit. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada sakit. Kita seperti Allah, serupa segambar. Kalau sakit itu kan dimulai daripada manusia jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan seringkali menyembuhkan orang sakit. Dikatakan dosamu sudah diampuni. Jalan sekarang. Kalau dosanya diampuni, penyakitnya juga disembuhkan. Jadi jangan terlalu jauh Pak Pendeta ya. Ngomong saja yang saudara mau tahu. Kita orang-orang percaya Yesus sudah memperingati hari lahir Tuhan di Bethlehem. Betul ya? Kita sudah memperingati hari di mana Tuhan mati di atas kayu salib. Ini nanti bulan April kita akan memperingati hari kematian Tuhan di kayu salib. Jumat Agung. Nah, kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan pada hari ketiga. Kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Tinggal apa lagi? Ayo, tinggal apa? Kita akan menyongsong Yesus datang pada kali yang kedua. Yang saya yakini, kitab Wahyu mengatakan, aku datang segera, aku datang segera. Aku datang segera. Yang mengucapkan ini Tuhan sendiri. Kata segera kita tidak tahu mau besok, ya mau lusa, mau bulan depan, tahun depan, berapa tahun kita tidak tahu. Apa yang harus kita buat hari-hari ini? Itu yang lebih penting. Dengarkan baik-baik firman Allah. Jaga damai sejahtera itu. Sebab firman Allah yang kita dengar menyucikan kita. Jadi jangan juga mendengar yang manis-manis saja. Jangan yang menyatakan salah. Jangan yang menyatakan dosa. Jangan bilang aku punya istri 1 tambah 1. Jangan bilang aku ini
Orang yang korupsi, jangan bilang ini, aduh banyak sekali. Jangan bilang ya Pak Pendeta, ya aku tidak masuk di situ kalau tidak mau dengar. Mau cari yang enak-enak. Ini bukan waktunya, saudara. Ya, harus dengar apa yang kita harus lakukan supaya kita disucikan. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Orang yang disucikan itu taat. Jadi dengar, tahu, taat, lakukan. Kalau tidak, kamu menderita banyak pukulan. Terus, Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. kalau kita taat, kita dapat melakukan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Orang yang suka mengalah. Kalau kamu dipaksa orang jalan 1 mil, jalan 2 mil bersama dia. Ini dah gampang ini ya. Masa cuma disuruh jalan 1 mil, aku jalan 2 mil ya. Ini suka mengalah. Ini orang akan masuk di kerajaan 1000 tahun damai, suka ngalah. Bahkan sampai di Yerusalem baru. Ini orang-orang begini suka mengalah. Coba itu Abraham. Bapak Abraham itu orang yang suka mengalah. Oh, ribut-ribut soal lahan, ya, soal kekayaan, soal kambing domba, soal apa saja. Abraham tidak mau ribut-ribut. Lot, kita ini keluarga ya, jangan ribut-ribut. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau pilihlah dulu, silahkan pilih tempat yang terbaik untuk kamu. Silahkan. Ngalah. Abraham tidak mengatakan, aku om, kamu keponakan. Kamu ngalah ya, tunggu aku pilih dulu. Abraham tidak berlaku itu. Kenapa? Orang suka mengalah, arahnya kemana? Itu. Yerusalem baru, kerajaan damai 1000 tahun. Ibrani 11. Banyak orang di dunia tidak mengalah. Kamu perkarakan aku, tuntut aku di pengadilan, aku pun tuntut kamu. Wah, ya. Kalau orang tuntut kita di pengadilan, ya ikuti saja. Hadirlah waktu diadili. Kan Yesus juga pernah diadili. Diadili sama siapa? Pilatus. Diadili oleh siapa? Orang-orang yang jahat. Ya dibawa ke pengadilan, ya silahkan saja, diborgol ya jalan. Yang harus jadi hakim pembalasnya itu Tuhan, bukan kita. Jadi Tuhan bilang, kalau kau dipaksa jalan 1 mil, jalan bersama 2 mil. Ngalah, seperti Abraham ngalah. Nah, orang seperti ini tujuannya itu kerajaan 1000 tahun damai, milenium, dan sampai di Yerusalem baru. Saudara mau ke sorga? Pertanyaan saya, saudara percaya dunia ini akan selesai? Saudara percaya bahwa Tuhan akan datang? Kan kita sudah memperingati kenaikan, tapi Tuhan bilang apa? Aku ke sana menyediakan tempat supaya aku kembali. Aku bawa kamu ke tempat di mana aku ada. Jadi berarti Tuhan Yesus akan datang kembali. Jangan kita tidak suka dengar cerita yang akan datang. Kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus datang. Waduh Pak Pendeta, ceritalah bagaimana saya diberkati jadi orang kaya. Ceritalah bagaimana saya jadi orang sembuh sehat. Ya itu juga bagian yang kita akan dengar jika Tuhan berkenan mengizinkan. Baca dulu Ibrani 11. Ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak tahu di mana dia tuju. Ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub.
yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah ini ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, Iya. yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dibangun oleh Allah. Apa itu? Yerusalem baru. Betul ya? Suka ngalah. Kau enggak mau ngalah bagaimana? Disuruh jalan 1 mil maunya. 1 mil enggak mau saya. Setengah mil. Ya 1 mil kasih 2 mil. Matius 5. Baca saudara. Ayat 39 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, Ya. berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kau dilaporkan ke pengadilan, dituduh macam-macam, ya pergi. Hadirilah. Nanti di sana ditanya apa? Nyatakanlah apa yang benar, apa yang salah. Tidak usah bicara yang tidak benar. Berlaku jujur. Jalani saja tuntutan orang. Terus. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, Ya. serahkanlah juga jubahmu. Ya, ini tanah saya punya, ini rumah saya, ini saya punya, baju ini saya punya. Wah, ada diadukan, serahkan itu. Mau dimiliki di dunia selamanya? Tidak, tidak. Orang yang kurang waras itu rebutan perkara-perkara di dunia ini sampai mau hantam-hantaman di kursi pengadilan, di polisi dan sebagainya. Biarkanlah nanti satu waktu dia dihakimi di sana dan tidak masuk di kota Yerusalem baru, tidak masuk di kerajaan 1000 tahun damai, karena tidak suka damai, tidak suka ngalah. Lanjut. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, Ya. berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Terus. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, Ya. dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, jangan tolaklah. Mau minta apa kamu? Ya. Lot bilang, ini saya punya duluan. Lembah Sodom. Please, Abraham bilang, ambil penangku, ambil silakan yang terbaik. Ngalah. Mau diperebutkan. Harusnya kita juga tahu apa yang bukan hak kita. Nah ini juga ngalah namanya. Oh ini bukan hak saya. Saya tidak pantas, saya belum duduk di sini. Bukan hak saya. Ya. Lain orang memaksakan kehendaknya. Saya mesti di sana. Saya mesti di sana jadi gembala, jadi pejabat di gereja itu. Padahal bukan haknya. Ini orang begini mempertahankan tidak masuk kerajaan 1000 tahun damai. Tidak jujur. Tidak benar perilakunya. Abraham punya wewenang hak untuk mengambil bagian-bagian terbaik. Bahkan di mana gembala-gembala daripada Lot dan gembala Abraham itu bertengkar. Itu sebenarnya Abraham bisa mengklaim ini saya punya. Tapi Abraham tidak klaim. Lot, jangan ribut ya. Silakan ambil. Silakan. Lalu Lot dengan tamaknya lihat sini lihat sana. Apa akibatnya Lot? Akhir hidupnya apa? Itu Abraham ke kota yang punya alas. Orang yang suka mengalah itu. Kalau hari ini kita tidak suka mengalah. Hari ini kita tidak suka damai sejahtera. Hari ini kita tidak suka memperhatikan perintah Tuhan. Disangsikan, diragukan ada di kota Yerusalem baru. Disangsikan ada di kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai. Abraham suka damai. Jangan ribut ya, jangan bertengkar. Kita di sana. Ya.
Abraham tidak fasik. Jadi kalau mau sampai ke kota sana, ini yang perlu kita tahu. Bukan hanya tahu kerajaan 1000 tahun damai, itu apa ya, urutannya apa ya. Yerusalem baru apa ya. Siapa itu Wahyu 12 perempuan yang mengandung, lahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu siapa ya yang diterbangkan. Boleh tahu. Tapi tahu saja tidak cukup. Mari kita jalani apa yang kita tahu itu. Abraham menjalani itu. Keluar dari Ur Kasdim, ya keluar. Persembahkan putramu Ishak kepada Allah, dia persembahkan. Ada tindakan setelah mendengar perintah Tuhan, dia bertindak. Damai sejahtera. Coba kalau kita diminta oleh Tuhan melakukan sesuatu, kita tidak mau. Ada damai? Tidak ada. Damai sejahtera hanya mengalir seperti sungai tidak bisa kering kalau kita ini mau melakukan perintah Tuhan. Itu kuncinya masuk di kerajaan milenium 1000 tahun damai. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau. Udah mengalir terus sampai kerajaan 1000 tahun damai milenium. Jadi perhatikan firman, ya, Yesaya 11 ayat 4b. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ya, orang fasik itu dibunuh, saudara. Tadi saya bilang orang fasik itu apa? Orang jahat yang melakukan kejahatan dalam rumah Tuhan. Lu banyak. Orang serakah dalam rumah Tuhan banyak. Orang yang suka membenarkan diri banyak. Orang yang beribadah pura-pura ada banyak. Tubuhnya ada di tempat ibadah, tapi hatinya di luar. Banyak. Ya. Tahu pengetahuan hukum Alkitab, tahu banyak, tahu. Oh, saya tahu itu ceritanya pendeta belum khotbah kerajaan 1000 tahun. Aku sudah tahu kok. Tahu yang bagaimana. Ya. Tahu apa? Tahu, tapi apa yang harus kita lakukan supaya sampai di kerajaan milenium itu? Nah, ini lebih baik. Contohnya saya sudah berikan Abraham. Ngalah dia loh. Orang ngalah ini sampai ke situ tujuannya. Kota yang punya alas. Kata Ibrani 11 yang kita sudah baca. Ya. Orang fasik akan dibunuh. Apalagi saudara? Suka mengalah, tidak musuh, tidak tengkaran. Ya sedikit polisi, tangkap dia itu. Wah, polisi tangkap pendeta. Karena pendeta suruh polisi tangkap. Pendeta suruh pengadilan mengadili. Padahal Tuhan bilang, apakah tidak ada orang-orang yang di dalam engkau yang punya hikmat untuk menyelesaikan, kata Korintus itu. Ya, sedikit-sedikit pengadilan, sedikit-sedikit. Itu zaman saya dulu belum bertobat. Masih dalam dunia hidup saya belum benar. Ya, tuntut menuntut. Nah, oleh karena kami diajukan ke pengadilan dan kami balas untuk mencari membela kami. Itulah waktu saya bertobat. Luar biasanya Tuhan. Setelah saya bertobat lahir, tidak lagi saya pusing itu soal pengadilan. Iyalah. Sudah saya serahkan pengacara saya, selesai. Yang hari-hari saya gumuli, saya inginkan indahnya itu di dalam rumah Tuhan. Indahnya itu mendengar firman, indahnya itu menyembah dengan air mata. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus Kristus hidup dalam diriku.
Karena banyak pendeta ada di kursi pengadilan. Kasihan. Ya, mari kita kembali Abraham. Ngalah. Yesaya 11 ayat 6 sampai ayat 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Itu namanya damai. Serigala bisa sama apa? Tadi disebut sama domba. Ya dah. Kan dulu serigala kalau lihat domba apa? Hah? Serigala kalau lihat domba itu apa? Langsung dia apa? Ditelan. Betul ya? Langsung dimangsa. Terus dibaca. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Nah, lembu sama beruang sama-sama makan rumput. Itu artinya bersukaria, bersukacita. Tidak ada lagi bermusuhan dalam gereja. Tidak ada lagi bermusuhan antara pendeta-pendeta, antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, antara jemaat dengan jemaat. Terus? Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Ya. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Lah ini, singa dulu makanannya apa? Hah? Makanannya singa apa? Ya manusia. Ya binatang. Ya domba. Itu makanan singa, daging. Sekarang makanan singa itu apa? Coba dibaca. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Jerami seperti lembu. Ya, singa berubah. Dulu kita seperti singa, suka menerkam, ribut. Istri itu cakar samanya. Seperti singa. Sekarang semua duduk di dalam rumah Tuhan dengan firman. Makan rumput hijau, jerami. Ya, ini orang yang akan masuk di kerajaan milenium 1000 tahun damai. Lanjut. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Wah, anak yang masih nyusu, bayi, baby dekat ular ini. Wah, kalau dulu ular sudah dipagut. Ya, terus. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Nah, tidak ada lagi orang mau berbuat jahat. Nanti baru tidak berbuat jahat. Tidak, dimulai sekarang. Pada hari ini, jika kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati tinggal dalam kejahatan. Terus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Dari mana kita kenal Tuhan? Dari pengetahuan Alkitab. Dari tentang firman. Tahu sudah. Tapi ya terapkan itu di dalam hidup seperti Abraham. Ngalah. Terus. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ya. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Oh, luar biasa saudara. Jadi nanti kerajaan damai itu dibayangkan seperti ini. Ya, kerajaan damai itu dibayangkan seperti ini. Dikatakan lembu dan beruang akan bersama. Anak lembu ya dan anak singa akan makan rumput bersama. Tidak ada lagi ribut-ribut dalam gereja, dalam rumah tangga. Orang suka ngalah. Sekarang mana ada? Suami bilang aku yang paling benar, istri bilang aku juga benar. Wah, ribut. Iya dah. Saudara bersaudara juga begitu, tidak mau disalahkan, membenarkan diri.
Loh, Yesus itu apa? Tidak membenarkan diri. Ketika dia dihadapkan di kursi pengadilan, tidak membenarkan diri. Tunggu ya, kamu laporkan aku ke polisi, aku juga laporkan kamu. Tuh ribut. Sampai di pengadilan sudah sumpah. Sumpah tapi palsu. Bohong. Segala sesuatu sudah dipulihkan. Kerajaan dah habis 1000 tahun. Kerajaan kekal Yerusalem baru sudah dipulihkan. Langit dan bumi yang baru. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di Ya. zaman dahulu. ya. Dikatakan ia harus tinggal di sorga sampai Allah menjadikan semuanya baru. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Allah melalui nabi-nabinya pada zaman dahulu. Semua dipulihkan. Kristus masih tinggal. Kasih kesempatan kita untuk dipulihkan. Kasih kesempatan kita untuk dibaharui. Kalau hari-hari ini kita tidak mau dibaharui, kita tidak mau dipulihkan, kita tidak mau diperbaiki, kita tidak mau mengalah, kita tidak suka berdamai, kita tidak suka orang paksa kita jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Maka kita tidak akan ada di Yerusalem baru. Yang dimulai dengan kerajaan milenium 1000 tahun damai. Semua mau ke surga, pertanyaan saya. Ya mau ya? Coba, ya mau, angkat tangan ya. Nah, mau. Nah, tahu jalannya. Ya tuh. Cuma tahu, ya lakukan. Ya. Jadi moto rahasia surga, moto Yerusalem baru, moto kerajaan 1000 tahun damai. Cuma mau tahu. Siapa itu mempelai wanita? Siapa itu perempuan yang disingkirkan? Sehingga terjadi perbantahan. Pengetahuan membuat kita apa? Banyak tahu membuat apa? Alkitab bilang apa? Pengetahuan menjadikan kita sombong. Sombong. Itu kata Korintus, ada sudah ayatnya. Pengetahuan menjadikan kita sombong. Ya. Nah. Jadi segala sesuatu dipulihkan. Wahyu 21. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nanti akan lalu. Lah ya nanti lalu, nanti aja Pak Pendeta. Tidak usah dulu ngomong-ngomong itu. Aku masih hidup di dunia. Tiap hari aku mesti kerja. Tiap hari mesti sekolah. Ya sekolah saja, kerja saja. Tapi tahu ini dan melakukan jadi orang yang benar, yang suci. Bukan hanya jadi orang Kristen. Terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru, Ya. turun dari sorga, Ya. dari Allah, Ya. yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya. Terus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya. lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Iya. Terus. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya. Terus. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Oh. Terus. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi air mata. Ratap tangis tidak ada lagi. Terus. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak ada maut lagi. Terus.
Tidak akan ada lagi perkabungan Ya. atau ratap tangis Tidak atau ada duka lagi cita. orang meninggal dunia ditangisi anak-anaknya, keluarganya. Terus. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, yang lama ini lalu. Dunia dipulihkan. Gereja harus dipulihkan. Kita juga harus dipulihkan. Terus. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Oh, lihat aku jadikan segala sesuatu baru. Dimulai di dunia ini. Kita mau dengar Tuhan berkata, lihat aku sudah jadikan kamu baru. Terus. Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Ya, ini perkataan bukan dongeng. Ya, perkataan ini tepat dan benar. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Ya, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma Ya. dari mata air kehidupan." Oh, di sana tidak perlu aqua atau jenis-jenis air yang berbagai-bagai merek. Di sana ada air hidup. Air hidupmu Tuhan. Terus. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tapi kita harus menjadi pemenang. Menang atas diri kita. Abraham menang. Ayo, Lot silakan. Lah kita, ya apa? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bagi orang yang siap, itu satu kebahagiaan. Bagi orang yang tidak siap, itu satu kengerian. Dia akan menghadapi murka penghakiman. Karena Tuhan Yesus datang kedua kali dalam segala kemuliaan yang luar biasa. Bukan lagi seperti bayi, tidak saudara. Makanya jangan jadi Kristen kanak-kanak. Minum susu yang enak saja. Tuhan itu sembuhkan. Yehova Rafa, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Cuma sampai di situ. Pengenalan Tuhan itu harus meningkat. Jadi kalau Tuhan datang pada kali kedua, orang yang tidak siap sekarang, tidak hidup suci, tidak hidup benar, tidak hidup damai, tidak akan bisa menyongsong. Maliaki pasal 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya, Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? ya. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Nah, siapa yang tahan dapat berdiri? Itu orang yang memiliki damai. Damai sejahtera yang mengalir terus. Jadi bagi dunia kedatangan Tuhan itu ngeri sekali. Tapi bagi orang yang siap, yang menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, siapa yang tahan berdiri? Zakaria 12 ayat 10 mengatakan, orang meratap, orang yang pernah tikam lampunya itu meratapi dia, menyesal tapi sudah terlambat. Tadi saya katakan jangan terlambat bertobat. Jangan terlambat menyesal. Menyesal dulu lebih baik daripada menyesal kemudian seperti Esau. Hilang hak kesulungan, hilang berkat sulung, menangis, mencucurkan air mata, tidak ada gunanya lagi. Maliaki 4 ayat 1 sampai 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, Ya, menyala seperti perapian, ya, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik Ya. menjadi seperti jerami ya. dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Ya, hari Tuhan ini. Terus.
firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, Nah, bagimu akan terbit surya kebenaran. ini nama Tuhan kita wajib takuti, hormati. Di mana kita berada, nama Tuhan ada beserta kita. Loh, kalau kelakuan kita buruk, nama Tuhan dicemoohkan. Kalau hidup saya tidak benar, orang mencemoohkan. Terus, Dengan kesembuhan pada sayapnya, ya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. ya, Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. ya. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini firman Tuhan. Terus, Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. perhatikan perintah Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Terus, Hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, ya, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. ya, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar Ya. dan dahsyat itu. ya, Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, ya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ini waktunya kembali keluarga. Bapak bersatu istri. Bapak bersatu anak. Bukan terpecah-pecah. Istri harus belajar tunduk, patuh. Suaminya bilang, aku ingin mendengar firman yang baik. Aku ingin masuk ke gereja bukan hanya sekedar liturgi. Secara formil-formil masuk gereja karena hari Minggu saya orang Kristen. Saya ingin dengar firman Tuhan yang menyucikan hidup saya. Lah istri yang bijaksana, ya aku ikut Bapak, aku ikut ya. Anak-anak semua ikut, mari satu keluarga ngumpul. Indahnya luar biasa. Kalau Tuhan datang, yang satu diangkat, yang satu tinggal, ya kasihan. Sakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, Ya, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. gunung yang kudus. Ini bukan dongeng. Kerajaan 1000 tahun damai bukan dongeng. Yerusalem baru turun dari sorga bukan dongeng. Pesta pernikahan anak domba bukan dongeng. Alkitab tidak pernah menceritakan dongeng. Nanti Tuhan menjadi raja, segala raja, ya atas seluruh bumi. Sakaria 14 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Maka Tuhan akan memerintah sebagai raja atas seluruh muka bumi. Setiap orang akan menyembah Dia sebagai Allah dan mengenal Dia dengan nama yang sama. Jadi nama Yesus tidak berubah. Yesus. Ya. Di orang kudus ya, Dia datang dengan beribu-ribu orang kudus. Kalau kita tidak kudus hari ini, memang kita harus akui kita belum sempurna. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi kita juga mau siap diperbaiki. Mau siap untuk mengalah. Mau siap untuk mempertahankan damai sejahtera. Karena kalau kita tidak kudus, kita tidak akan berjalan di jalan kudus. Di ayat terakhir kita baca. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10.
Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Ya, Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. ya, Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. ya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Nah, hari ini kuatkan tangan. Ya lemah, ya lesu. Aduh, kecewa. Kecewa pendeta, kecewa Tuhan, kecewa sesama, kecewa suami, kecewa istri, kecewa orang tua. Kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Terus, Dan teguhkanlah lutut yang goyah. ya, Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, ya, kuatkanlah hati, ya. janganlah takut. Jangan takut. Lihatlah, Lihat Allahmu datang. Allahmu akan datang dengan pembalasan Terus, dan dengan ganjaran Allah. iya, orang yang fasik itu takut. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mulai sekarang kita membaharui kekuatan kita. Terus, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. ya, Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, tidak ada orang buta lagi. dan telinga orang-orang tuli akan Tidak ada dibuka. orang tuli. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, Iya, orang lumpuh juga tidak ada lagi. dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ya, Sebab mata air memancar di padang gurun, ya. dan sungai di padang belantara. Terus, Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. terus, Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. iya, Di terus. situ akan ada jalan raya, Ya, ada yang jalan akan raya. disebutkan jalan kudus. Jalan yang kudus. Di mana ini? Ya, di Yerusalem baru, langit dan bumi yang sudah baru. Dimulai dari kerajaan milenium 1000 tahun damai. Di mana iblis diikat 1000 tahun. Ini berbicara Tuhan datang pada kali kedua. Langsung dia menjejakkan kaki di bumi. Nah, memerintah sebagai raja atas segala raja-raja. Terus, Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. kalau kamu tidak tahir, tidak akan lewat di jalan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke jalan itu? Tahirkan dirimu. Sucikan. Bukannya tahu. Banyak kali orang cari tahu. Sehingga banyak orang mau cari tahu. Banyak orang mau menyaksikan, mau mendengar. Tapi sesudah itu stop. Kita boleh mencari tahu. Boleh mengetahui, tetapi kita harus tahu bagaimana sampai di sana. Itu yang lebih penting. Terus, Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. ya, orang pandir, orang tidak tahir tidak akan jalan. Ya, terus Di situ tidak akan ada singa. tidak ada singa buas. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Ya, seperti Samson merobek bulu singa, tidak ada yang buas. Terus Dan tidak akan terdapat di sana. itu singa-singa, waktu Daniel dikasih turun di gua singa, singa-singanya diam, katup mulutnya. Daniel dijilat-jilati. Terus, Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. ya, Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. oh haleluya. Terus, Sedang sukacita abadi meliputi mereka. ya, Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. ya, Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. sudah jauh kedukaan. Kita sekarang tinggal di dunia yang berat. Beban banyak. Tapi nanti di kota damai kita boleh mencicipi damai dari Allah 1000 tahun. Sesudah itu kita masuk memerintah selamanya bersama Tuhan. Kita menjadi mempelai wanitanya.
di Yerusalem baru yang turun dari sorga. Gimana saudara? Ya, kok pendeta ini ngomong-ngomong terus tentang sorga, tentang yang tidak kelihatan, tentang yang di atas. Lah itu yang paling penting. Betul lah? Betul ya, Lukas? Atau coba di dunia ini. Orang Kristen lebih banyak mengarah dunia yang dilihat, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tidak mau dilihat. Padahal yang tidak kelihatan itu yang kekal, itu yang dikejar. Kebahagiaan yang sejati. Di dunia ini kebahagiaan semu, kedamaian semu. Semuanya semu, harta yang semu. Di sana harta yang kekal. Yang mana kita pilih? Pilih dunia juga, tapi pilih juga Tuhan. Bisa? Ya? Kalau bisa Tuhan tidak suruh itu. Orang muda bilang, bagaimana aku dapat hidup kekal? Tuhan bilang apa? Jual hartamu. Harta yang lama itu loh, jual. Lalu datang ikut aku. Kalau kamu mau sempurna. Dia tidak mau jual harta lamanya. Padahal ini Yesus adalah harta yang kekal. Harta yang tidak pernah habis. Nanti kita lihat muka dengan muka. Tidak percaya. Mau khotbah yang enak-enak saja. Tidak mau disucikan. Kita akan sampai sana. Semoga kita mengerti rencana Allah yang agung. Begitu sangkakala ketujuh ditiup. Pemerintahan di dunia mulai, kata Tuhan. Nanti pada penghukuman terakhir, Wahyu 16. Itu cawa murka pokok Allah. Betul-betul dunia lenyap. Pulau-pulau tidak ada lagi. Gempa bumi yang dahsyat. Apa yang kita bisa pegang di dunia? Kalau sekarang kita masih hidup, jadilah berkat. Jadi berkat. Layani sesama. Banyak orang terhilang. Jangan hanya fokus mata pencarian, pekerjaan. Itu Esau. Fokusnya apa? Binatang beruang. Binatang beruang. Beda dengan Yakub. Yakub ada di kemah. Diam. Dia tahu itu. Berkat sulung. Dia tahu itu jadi anak sulung. Dia tahu itu apa kesulungan. Lah kita ini semua akan jadi anak-anak sulung. Satu kumpulan meriah. Ya. Di mana? Itu di Yerusalem baru. Mulai sekarang. Jangan tunggu nanti. Ya. Jangan nanti tunggu nanti. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Nah, hari ini kita dengar firman, bertobat. Luruskan jalanmu yang bengkok. Ngalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Mengasihimu. Syukur padamu Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Katakan sungguh
naikkan syukur padamu. Mari kita bersyukur. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Tuhan, mau kita jadi orang yang suka mengalah. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang sempurna. Mengasihi orang yang tidak benar. Memberi matahari dan air hujan kepada orang yang tidak benar. Bapa tidak selalu menuntut. Dia mau kita rela. Abraham ngalah demi membawa manusia kembali ke sorga. Demi manusia diselamatkan. Allah Bapa mengalah. Dia turun ke dunia dalam wujud Yesus anak yang tunggal. Itu mengalah sampai mati di kayu salib. Hanya untuk membenarkan kita, menyucikan kita, supaya kita nanti sempurna seperti Dia. Ada di kerajaan 1000 tahun damai, memerintah sebagai raja. Yang Dia tuntut kepada kita, perhatikan perintah Tuhan, setialah sampai mati. Jadilah orang yang dipanggil, dipilih dan setia. Orang yang setia akan memerintah bersama Dia di dalam kerajaan 1000 tahun damai dan di dalam kerajaan kekal Yerusalem baru. Masuk ke kekekalan, minum air kehidupan. Haleluya. Itu bukan nanti, sekarang. Pada saat kita dengar firman, mari kita lakukan, kita persiapkan hidup kita. Jangan kita tidak suka dengar yang akan datang, surga. Saya masih hidup, belum mati. Jangan usah cerita surga. Loh,
Kalau saudara mati mau mana? Masuk surga atau masuk neraka? Cuma ada 2 tempat. Tidak ada pilihan lain. Wahyu 20 katakan mau dihukum, mau dibuang ke lautan api atau tidak. Pilihan di tangan kita. Mari kita katakan, Bapa, sungguh besar Bapa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, mari angkat tangan kita dua-duanya. Nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari tadakan tangan kita. Bapa di sorga siap memberkati kita. Datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau disucikan, dengan hati yang mau taat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat, segala berkat yang terbaik untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Terimalah dari Allah Bapa, Allah Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Ia datang kembali, kitalah orang yang diberkati untuk memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat itu. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti apa masuk hati Tuhan, rencana Allah terhadap manusia. Sampai di sini saya percaya Tuhan memberkati kita. Dan kita akan ketemu lagi di ibadah pendalaman Alkitab yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.